Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ketua Yayasan Pucuk Merah Bapak Arif Rahman S.E. Hormati, Ketua Senat Politeknik Unggulan Kalimantan Bapak Haji Rusdiansyah SH MH MMkes beserta jajaran. Yang kami hormati Direktur Politeknik Unggulan Kalimantan Bapak Nashusin SKM MPH beserta jajaran. Yang kami hormati Sivitas Akademika Politeknik Unggulan Kalimantan. Yang kami banggakan peserta Yudisium ke-7 Politeknik Unggulan Kalimantan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas berkat rahmat serta hidayahnya kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk berhadir pada kegiatan hari ini. Perkenankan kami menyampaikan susunan acara. Yang pertama, pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Polanka, dan himne Polanka. laporan Ketua Panitia, Pembukaan sidang tertutup Senat, pembacaan surat keputusan Yudisium, penandatanganan berita acara serah terima lulusan, prosesi Yudisium, penutupan sidang tertutup Senat, pembukaan angkat sumpah profesi tenaga kesehatan, angkat sumpah profesi tenaga kesehatan, pengukuhan sumpah, penandatanganan berita acara sumpah, sambutan-sambutan. doa dan penutup. Demi kesuksesan dan kelancaran acara, marilah kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Sri Kartini. Kepada Ananda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل اسجدوا فاسجدوا
آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون
Laporan Ketua Panitia kepada Ibu Eka Rahmaningsih, SKM MKes, kami persilakan. Yang terhormat Ketua Yayasan Pucuk Merah, yang terhormat Direktur Politeknik Unggulan Kalimantan beserta jajarannya, yang terhormat Senat Politeknik Unggulan Kalimantan, yang terhormat seluruh sivitas akademika Politeknik Unggulan Kalimantan, yang terhormat Kepanitiaan Yudisium dan Wisuda tahun akademik 2022-2023, dan yang kami banggakan para yudisiawan dan yudisiawati Yudisium Politeknik Unggulan Kalimantan tahun akademik 2022-2023. Serta hadirin sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan Yudisium tahun akademik 2022-2023. Kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Yudisium merupakan proses akademik untuk seorang mahasiswa, di mana ia dinyatakan telah memenuhi berbagai macam persyaratan akademik dan administratif yang diwajibkan serta sah dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan gelarnya. Pada tahun ini, kelulusan mahasiswa berdasarkan kebijakan exit exam yang berlaku pada program studi D3 Prakamedis dan Informasi Kesehatan dengan pengumuman hasil uji kompetensi pada bulan April 2023. Pelaksanaan Yudisium Program Studi D3 Prakamedis dan Informasi Kesehatan tahun akademik 2022-2023 dengan total peserta sebanyak 69 orang, yang mana terdiri dari program RPL sebanyak 59 orang dan juga program reguler sebanyak 10 orang. Demikian laporan saya selaku panitia Yudisium tahun akademik 2022-2023 yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada panitia serta Bapak Ibu atas dukungan untuk terlaksana acara ini, dan mohon maaf jika kami panitia ada salah hilaf baik dari saya ataupun tim panitia selama berlangsung acara. Semoga pelaksanaan Yudisium tahun akademik 2022-2023 berjalan lancar hingga akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembukaan sidang tertutup Senat Akademik Politeknik Unggulan Kalimantan oleh Ketua Senat Politeknik Unggulan Kalimantan kepada Bapak Haji Rusdiansyah, SHMH MMkes, kami Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang tertutup Senat Akademik Politeknik Unggulan Kalimantan dalam rangka Yudisium ke-7 Program Studi Diploma 3 Program Medis dan Informasi Kesehatan tahun akademik 2022-2023 yang dilaksanakan secara luring pada hari ini, Jumat tanggal 2 Juni tahun 2023, dinyatakan dibuka. Pembacaan surat keputusan Yudisium Politeknik Unggulan Kalimantan oleh Wakil Direktur 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan kepada Bapak Apoteker Muhammad Zaini, MSc, kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan
Direktur nomor 001 garing Kep garing AKPUK garing 5 garing 2023 tentang Yudisium Program Studi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Unggulan Kalimantan tahun akademik 2022-2023. Direktur Politeknik Unggulan Kalimantan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan: 1. Hasil penilaian ujian karya tulis ilmiah program studi perekam medis dan informasi kesehatan tahun akademik 2022-2023 pada tanggal 23 April 2023 dan tata kelola pendidikan Politeknik Unggulan Kalimantan. 2. Hasil uji kompetensi berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 1384 garing kom kes garing 9 garing 2022 tanggal 21 November 2022 dan nomor 475 garing kom garing kes garing 4 garing 2023 pada tanggal 16 April 2023. 3. Surat pernyataan calon lulusan oleh Ketua Program Studi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan pada tanggal 16 Mei 2023. 4. Hasil verifikasi calon peserta yudisium oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 11 berdasarkan surat nomor 490 garing LL11 garing TI garing 2023 pada tanggal 23 Mei 2023. 5. Hasil rapat Senat Akademik tanggal 25 Mei 2023 tentang Yudisium Politeknik Unggulan Kalimantan tahun akademik 2022-2023 memutuskan, menetapkan: pertama, nama-nama sebagaimana tersebut di dalam lampiran di bawah ini telah dinyatakan lulus dan kepadanya diberikan hak memakai gelar ahli media rekam medis dan informasi kesehatan. Kedua, lampiran lulusan program studi D3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan. Pertama, program rekognisi pembelajaran lampau. Nomor 1, Abraham Yustin, NIM 134621210206 dengan IPK 3,46 dan seterusnya hingga nomor 59. Julpi Ramadhani, NIM 134621210265 dengan IPK 3,50. Kedua, mahasiswa reguler. Nomor 1, Gunawan MS Firdaus, NIM ERM 10190093 dengan IPK 3,26 dan seterusnya. Nomor 10, Reni Tiara Dewi, NIM ERM 10180083 dengan IPK 3,23. Ketiga, segala biaya yang dikeluarkan akibat dari surat keputusan ini dibebankan pada anggaran yudisium dan wisuda Politeknik Unggulan Kalimantan tahun akademik 2022-2023. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Mei 2023 dan apabila dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan,
maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 25 Mei 2023. Direktur Politeknik Unggulan Kalimantan Nars Husin, Eskap MPH. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudisium ke-7 Politeknik Unggulan Kalimantan. Program Studi Diploma 3 Serta Medis dan Informasi Kesehatan dengan IPK 3,46 sangat memuaskan. Agus Susanto, Ahli Media Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dengan IPK 3,47 sangat memuaskan. Aisyah, Ahli Media Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dengan IPK 3,59 dengan pujian. Andi Naki Arum Saputra, Ahli Media Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dengan IPK 3,46 sangat memuaskan. Andi Rosida, Ahli Media Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dengan IPK 3,53 dengan pujian. Arba Yamti, Ahli Media Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dengan IPK 3,53 dengan pujian. Cahaya Warga, Ahli Media Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dengan IPK 3,43 sangat memuaskan. Hairun Nisa, Ahli Media Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dengan IPK 3,46 sangat memuaskan. BD Kurniawan, Ahli Media Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dengan IPK 3,42 sangat memuaskan. Dedi Uskar, Ahli Media Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dengan IPK 3,39 sangat memuaskan. Dwi Ningsih, Ahli Media Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dengan IPK 3,54 dengan pujian. Endang Tutiana, Ahli Media Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dengan IPK 3,52 dengan pujian. Erma, Ahli Media Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
dengan IPK 3,41, sangat memuaskan. Eva Sapitri, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,6 dengan pujian. Fatmawati, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,5, sangat memuaskan. Gusti Khairullah Ansari, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,3, sangat memuaskan. Heni Farida, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,49, sangat memuaskan. Happy Tamala Susanti, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,42, sangat memuaskan. Huria, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,41, sangat memuaskan. Iin Parlina, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,47, sangat memuaskan. Ismail, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,46, sangat memuaskan. Isna Nia, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,46, sangat memuaskan. Kartini, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,44, sangat memuaskan. Kasna Yakti, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,42, sangat memuaskan. Lilik Ambarwati, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,61 dengan pujian. Maria Francisca, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,5, sangat memuaskan. Maria Sari, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,42, sangat memuaskan. Maria Sofiana Sapitri,
ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,55 dengan pujian. Marlena Wati, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,44 sangat memuaskan. Monica, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,44 sangat memuaskan. Muhammad Andrian, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,43 sangat memuaskan. Muhammad Noval Pradani, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,58 dengan pujian. Mursi, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,64 dengan pujian. Nasmiyanti, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,4 sangat memuaskan. Nasyarudin S, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,4 sangat memuaskan. Nur Suci Paucia, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,56 dengan pujian. Pamilian Nurbaya, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,41 sangat memuaskan. Pina Susanti, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,38 sangat memuaskan. Pratiwi Syahari, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,4 sangat memuaskan. Kulsum, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,46 sangat memuaskan. Ratna Ika Widyaningrum, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,35 sangat memuaskan. Bima Mulyanti, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,53 dengan pujian. Ririn Pabari, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,29
sangat memuaskan. Sabta Effendi, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,35 sangat memuaskan. Siti Fatimah, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,37 sangat memuaskan. Soraya, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,78 dengan pujian. Sri Sundari Tanjung, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,39 sangat memuaskan. Sugeng Wahomi, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,55 dengan pujian. Supati, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,46 sangat memuaskan. Syahrul, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,49 sangat memuaskan. Palda Pramitasari, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,56 dengan pujian. Wiwin Tirawati, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,46 sangat memuaskan. Yuna, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,53 dengan pujian. Yunia Poramida, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,58 dengan pujian. Julpi Ramadan,
ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,56. Syahidah Hayati, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,35. Syafa Renaldi, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3,54. Gagas Yudit Syaputra, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan. Reini Tiara Dewi, ahli media rekam medis dan informasi kesehatan dengan IPK 3. Sambutan oleh Ketua Yayasan Pucuk Merah, Bapak Arif Rahman, SSI APT MMKes. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tentunya yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hari ini kita semua insya Allah diberikan kesehatan, kemampuan, kekuatan untuk bisa bersilaturahmi, berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad, beserta sahabat dan mengikut beliau hingga yaumil akhir. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dewan Senat Politeknik Unggulan Kalimantan, yang sama-sama kita banggakan, Direktur Politeknik Unggulan Kalimantan, Pak Husin. Yang kami hormati Wakil Direktur 1, Wakil Direktur 2, Wakil Direktur 3, dan seluruh sivitas akademik Politeknik Unggulan Kalimantan. Dan tentunya yang hari ini berbahagia, seluruh yudisiawan, yudisiawati yang mungkin 2 tahun yang lewat, yang dulu tidak pernah terpikir, sekarang sudah berhadir di ruangan ini melaksanakan kegiatan akhir proses pendidikan, yaitu prosesi yudisium, dan insya Allah mungkin hari Minggu nanti akan ada proses sudah. Tentunya ini menjadi sesuatu yang mungkin Bapak Ibu sekalian di luar ya itulah, artinya ini semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa ini sudah menjadi takdirnya kita semua Politeknik Unggulan Kalimantan, kawan-kawan di Prodi Rekam Medik bisa mengantarkan Bapak Ibu sekalian, dan tentunya usaha yang sangat gigih dan sangat kuat dari Bapak Ibu sekalian yang bisa mengantarkan Bapak Ibu sekalian bisa memperoleh predikat ahli media rekam medik.
tentunya kami sangat bangga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami sangat bangga kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pada hari ini adalah yudisium yang ke-7. Walaupun Politeknik Unggulan Kalimantan ini masih sangat-sangat muda. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga baru 2 tahun ini mengenal Politeknik Unggulan Kalimantan, tapi insya Allah kampus kita ini kampus yang bisa dibanggakan sesuai dengan namanya, menjadi kampus yang unggulan di Kalimantan. Insya Allah itu berkat dengan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Hari ini insya Allah akan meluluskan 69 mahasiswa, yang mana terdiri dari 59 mahasiswa RPL dan 10 mahasiswa reguler. Semuanya berasal dari prodi rekam medik. Sejak Politeknik Unggulan Kalimantan berdiri ini sudah hampir 600 mahasiswa yang sudah kita luluskan, dan mungkin 90%-nya sudah diserap oleh dunia kerja. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya pagi ini adalah pagi yang sangat berbahagia bagi Bapak Ibu sekalian, karena hampir 1,5 tahun Bapak Ibu sekalian menuntut ilmu, mengikuti proses belajar mengajar di kampus, dan ulun sering mengikuti juga kegiatan Bapak Ibu sekalian. Walaupun mungkin hari ini baru bertemu, tapi di grup WA itu ulun sering mendengar juga, karena sering diskusi juga dengan Pak Husin betapa beratnya pengorbanan Bapak Ibu sekalian. Ada yang sangat jauh domisilinya. Berapa jauh Pak Husin? Ya pokoknya jauh lah, intinya itu. Ada yang sangat jauh, 2 hari perjalanan. Ada yang naik sepeda motor katanya, ada yang harus naik kapal. Nah ini tentunya apa ya, perjuangan Bapak Ibu sekalian untuk bisa belajar itu sangat kami apresiasi, dan kami pesan kepada Pak Husin, tolong, ini Bapak Ibu sudah sangat berjuang, tolong kawan-kawan bisa memaksimalkan memberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengantarkan Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendapat predikat ahli media rekam medik. Dan ini adalah sangat membanggakan bagi kami di yayasan. Walaupun ini adalah program RPL yang pertama Bapak Ibu sekalian, tapi kelihatannya mungkin sukses ya Pak ya. Alhamdulillah sukses, dan insya Allah nanti kita akan buka kembali RPL gelombang kedua, dan sudah disetujui ya Pak sini, sudah disetujui. Nah ini mungkin akan membuka kesempatan kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum ada kesempatan bisa ikut lagi di RPL di tahap kedua. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya dalam proses selama kurang lebih 1,5 tahun ini banyak kekurangan dari kami di yayasan, di kampus, karena kampus kami adalah kampus yang masih sangat muda, sekitar 10 tahun ya, kurang lebih 10 tahun. Cuma insya Allah kampus kita ini mungkin bisa pian banggakan, bisa Bapak Ibu banggakan, karena seluruh program studinya alhamdulillah sudah berstatus baik sekali. Tinggal teknik elektromedik ya bosannya. Insya Allah tahun ini target kami teknik elektromedik akan mendapatkan predikat bagus sekali atau B. Sedangkan untuk rekam medik sudah cukup lama memperoleh predikat cukup sangat baik. Sehingga walaupun muda, insya Allah bisa pian banggakan.
Tentunya dalam 1,5 tahun ini banyak sekali kekurangan. Kami memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Tentunya tidak bisa memberikan layanan yang sempurna kepada Bapak Ibu sekalian, tapi insya Allah hari ini menunjukkan bahwa hampir 98% ya, 98% mahasiswa RPL lulus semua. Cuma 1 orang ya, BK ya, yang makin akan mengikuti kegiatan hukum. Ini sangat di luar prediksi, sangat di luar prediksi. 98% buat campur-campur nih bahasa Banjar, mengerti aja lah bahasa Banjar lah. 98% itu sudah sangat luar biasa bagi Bapak Ibu sekalian yang menempuh studi hanya 1,5 tahun. Kalau dibandingkan dengan reguler kan 3 tahun, 1,5 tahun sudah 90% dan lulus semua, sudah sangat luar biasa. Mungkin beri aplaus kepada Bapak Ibu sekalian. Dan juga pada tim di rekam medik, 98% angka yang cukup menggetarkan rekam medik nasional program RPL, dan kami sangat berbangga, dan tentunya Bapak Ibu harus juga sangat berbangga. Selain permohonan maaf karena memang kita tidak bisa memberikan pelayanan yang sempurna sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Ibu sekalian yang sudah mempercayakan Bapak Ibu sekalian menempuh kegiatan di Politeknik Unggulan Kalimantan. Kami ucapkan juga terima kasih kepada atasan pimpinan, Bapak Ibu sekalian yang sudah percaya kepada kami. Kami berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, nanti jikalau sudah kembali bekerja, bisa membawa nama baik Bapak Ibu sekalian, keluarga, dan juga tentunya bisa membawakan nama baik Politeknik Unggulan Kalimantan, menjadi alma mater kebanggaan Bapak Ibu sekalian, dan bisa menceritakan kepada sanak saudara, keluarga, atau nanti punya anak yang mungkin bisa dikuliahkan di Politeknik Unggulan Kalimantan. Kami sangat terbuka sekali, dan mungkin nanti ada semacam reward ya mungkin yang pada Bapak Ibu sekalian, keluarga, yang bisa memberikan informasi kepada keluarganya untuk bisa berkuliah di Politeknik Unggulan Kalimantan. Dan sebagai tambahan, mungkin dalam waktu dekat kita akan juga, insya Allah mohon dukungannya, akan membuka D4 rekam medik ya? D4 rekam medik ya Pak? D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Mohon doanya, ini adalah kepanjangan dari lanjutan pendidikan D3 rekam medik. Mungkin nanti kalaupun kita berjodoh kembali, Bapak Ibu sekalian bisa kembali melanjutkan kuliahnya. Nanti dibantu ya Pak Husin ya. Kalau ada persamaan atau apa kan tinggal lanjut lagi tuh. Berapa tahun Pak Husin kalau ada persamaan? 2 tahun ya? Setahun lagi jadi D4. Ditunggu aja, mohon doanya. Kira-kira mungkin tahun ini kita sudah mendapatkan SK-nya ya? SK-nya mendapatkan, tapi mungkin kami harus mendapatkan akreditasi B dulu, baru nanti bisa melanjutkan RPL di D4-nya. Mohon doanya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami ucapkan sekali lagi selamat, dan insya Allah hari Minggu nanti akan kita bertemu kembali dalam acara wisuda. Tentunya silaturahmi kita tidak terputus sampai pada hari ini. Mudah-mudahan nanti tetap berlanjut, Bapak Ibu sekalian menjadi penyambung lidah kami di masyarakat, di lingkungan Bapak Ibu sekalian, dan mohon diceritakan yang bagus-bagus saja kepada keluarga Bapak Ibu sekalian yang
kurang baik sampaikan kepada kami. Mungkin itu saja Pak Husin sambutan dari kami di Yayasan. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas kegiatan pada hari ini yudisium, dan insya Allah mungkin hari Minggu kita akan melakukan kegiatan wisuda. Salam bagi keluarga Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan selamat sampai di tujuan, nanti akan pulang pada hari Senin dan seterusnya. Ulun akhiri, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, acara sidang tertutup senat akademik dalam rangka yudisium ke-7 program studi di 3 program medis dan informasi kesehatan Politeknik Unggulan Kalimantan tahun akademik 2022-2023 dinyatakan ditutup. Tan kiri Pak, sebelah sini Pak. Nah, bagus, siap Pak. Kamera Pak, 1 2. Lagi. Nggih Pak. Oh ini. Ah ya. Ah, nggih kamera. Belum. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Irmawan SKM MIKOM selaku Ketua DPD Pormiki Kalimantan Selatan. Ya Mas, siap ya, kamera sini dulu, 1 2, formal dulu. Di 1 2, sekali lagi. Mohon izin kalung semua. Siap, 1 2, bebas sekarang, bebas, semua bebas. 1 2, video, ambil video Mas, Iya. Bebas. Selamat pagi. Yang terhormat Ketua Senat Politeknik Unggulan Kalimantan, Bapak Haji Rusdiansah, SH, MH, MMKes, beserta jajaran. Yang kami hormati Direktur Politeknik Unggulan Kalimantan, Bapak Nurs Husin Eskop MPH, beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua DPD Pormiki Kalimantan Selatan, Bapak Irmawan SKM MIKOM. Yang kami hormati rohaniawan, dosen, dan tenaga kependidikan Politeknik Unggulan Kalimantan. Dan yang kami banggakan, peserta angkat sumpah profesi tenaga kesehatan Politeknik Unggulan Kalimantan. Prosesi angkat sumpah profesi tenaga kesehatan dan pengukuhan sumpah. Pembacaan sumpah akan dipimpin oleh Ketua DPD Pormiki Kalimantan Selatan kepada Bapak Irmawan SKM MIKOM kami. Sebelum mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia bersumpah? Bersedia. Diambil sumpah menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, saya ingin mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir di tempat ini, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan Maha Mengetahui. Oleh karena itu,
Memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan jualah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Baik, selanjutnya ikuti Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Sekarang seluruhnya ikuti kata-kata saya. 1. Bahwa saya sebagai ahli madya rekam medis dan informasi kesehatan akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya menurut undang-undang yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Yang kedua, bahwa saya sebagai ahli madya rekam medis dan informasi kesehatan dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, bangsa, dan agama. Informasi kesehatan dalam melaksanakan tugas akan membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat. Medis dan informasi kesehatan tidak akan menceritakan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta oleh pengadilan untuk keperluan kesaksian. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada saya. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Oke, demikian. Kepada saudara-saudari yang beragama Islam yang di yudisium hari ini, saya mohon mengulang ucapan saya. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi. Wa billahi. Wa tallahi. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa ikrar sumpah yang saya ucapkan adalah sebenarnya dan akan saya laksanakan dengan sesungguhnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada saya. Amin. Yang beragama Katolik bisa mengikuti kata-kata saya. Demi Allah Tritunggal yang Maha Kudus, demi Allah Tritunggal yang Maha Kudus, saya berjanji akan melaksanakan tugas saya. Apa yang telah saya ucapkan dalam janji saya, selaras dengan kemampuan yang telah saya terima dari Tuhan. Saya akan melaksanakan
segala tugas saya dengan tulus dan ikhlas dan jujur, dengan semangat pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab, terutama dengan semangat cinta kasih, sama seperti Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Semoga Allah dan Injil ini menolong saya. Bagi yang beragama Kristen Protestan, silakan ketik kata-kata saya. Segala janji yang telah saya ikrarkan akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dan dengan seikhlas-ikhlasnya. Kiranya Tuhan menolong saya. Selaku hamba Yesus Kristus, aku meneguhkan janji saudara di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Penandatanganan berita acara peserta yudisium dipersilakan menandatangani berita acara sumpah. Selanjutnya dengan penandatanganan berita acara dengan rohaniawan agama Kristen Protestan. Dan yang terakhir penandatanganan berita acara dengan rohaniawan agama Katolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Senat Politeknik Unggulan Kalimantan, yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, yang kami hormati para Wakil Direktur, Wakil Direktur 1, Wakil Direktur 2, Wakil Direktur 3 Politeknik Unggulan Kalimantan, Ketua Program Studi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan seluruh kepala unit yang ada hadir pada hari ini, serta seluruh dosen dan para peserta sumpah pada hari ini yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bisa bersama-sama bertemu dengan rahmat Allah Ta'ala, dan tentunya pada hari ini kita juga bisa dalam keadaan sehat.
Selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Hari ini Bapak Ibu sekalian kami sampaikan bahwa kegiatan kita dengan dua langsung, tadi dari yudisium dan sekarang angkat sumpah. Yudisium dilaksanakan tadi dengan alhamdulillah dengan sangat lancar dan menjadi yudisium perdana untuk program RPL, dan semoga pada 2 tahun yang akan datang kita akan kembali melaksanakan yudisium RPL yang kedua. Mohon doa juga pada tahun ini insya Allah Pak Hermawan kami informasikan bahwa insya Allah kami akan mendapatkan izin untuk pembukaan diploma manajemen informasi kesehatan, dan semoga nanti kami akan taat asas dengan peraturan dari Dikti. Jika nantinya kami mendapatkan kewenangan dari Belmawa untuk bisa membuka RPL, kami akan langsung RPL juga. Tapi jika belum untuk dapat kewenangan membuka RPL, kita hanya membuka jalur reguler saja. Kami sampaikan juga bahwa akreditasi institusi untuk Polanka itu sudah kita laksanakan, dan insya Allah sesuai dengan ketentuan itu berlaku sampai tahun 2026. Kemudian akreditasi program studi ini berlaku sampai tahun 2025, dan kami kemarin sudah melaksanakan monitoring evaluasi dan hasilnya memuaskan juga. Dan Bapak Ibu kami sampaikan bahwa hasil akreditasi program studi berkah medis dan informasi kesehatan Polanka ini untuk se-Kalimantan ya, itu mendapat nilai paling tinggi. Selanjutnya saya sampaikan bahwa pelaksanaan yudisium tadi sudah disampaikan oleh Pak Wadir 1 bahwa kita melaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan sudah hasil verifikasi dari LE Dikti dengan nomor suratnya 490-LL11-TI-2003 pada tanggal 23 Mei kemarin, dan surat itu menjadi dasar kita bisa melaksanakan RPL dan melaksanakan yudisium dan angkat sumpah pada hari ini. Kami juga melaporkan ke LE Dikti bahwa kelulusan uji kompetensi mahasiswa yang yudisium pada hari ini mencapai 98%, ketika di nasional tingkat kelulusan untuk RPL itu masih di bawah pada 50%, Polanka mencapai 98%. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada tim dari program studi rekam medis dan informasi kesehatan, kepada Bu Eka, kepada Pak Galih dan seluruh dosen di rekam medis yang telah mau bersusah payah memberikan tentir untuk mahasiswa agar bisa sukses. Dan tentunya ini tidak semata-mata kelulusan dari usaha para dosen, dan tentunya dengan tadi semboyan rekam medis RPL berdarah-darah katanya. Ini hal yang sungguh di luar ekspektasi kami. Karena Bu Eka, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan ya bahwa Bu Eka adalah sekretaris pusat Aptirmiki Indonesia. Jadi Aptirmiki itu kan membawahi seluruh institusi kesehatan, institusi rekam medis di Indonesia, dan beliau pada tahun kemarin pada 3 bulan yang lalu kalau tidak salah dilantik oleh Ketua Umum menjadi sekretaris pusat. Jadi ini hal yang membanggakan bagi kami di lingkungan Politeknik Unggulan Kalimantan, karena kita punya wakil satu di level pusat ya, walaupun akhirnya kesibukan beliau jadi meningkat ya, kami akhirnya harap maklum ya, karena kadang-kadang beliau dipanggil rapat ke pusat segala macam. Ini saya konfirmasi dulu di awal bahwa Kaprodi Bapak Ibu sekalian bukan orang sembarangan gitu maksudnya. Kemudian saya sampaikan juga bahwa pelaksanaan yudisium tadi itu berdasarkan hasil rapat pada tanggal 25 Mei itu dari pukul 11 sampai pukul 12.30. Kami rapat, kami bahas satu persatu per mahasiswa, ditelaah, disajikan oleh Wadir 1, satu komponen orang disampaikan nilai per nilainya, per poinnya. Kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa tingkat kelulusan di Polanka itu bisa dinyatakan lulus jika IPK-nya 3,25. Di bawah pada itu kami akan buat deal dengan mahasiswanya. Jika Anda mau lulus dengan angka di bawah pada 3,25, maka Anda harus tanda tangan pernyataan bahwa jika nanti ketentuan dari user untuk menerima
pegawai atau tenaga kerja di tempat mereka ketentuannya ada 3,25, maka jangan ribut ke kampus. Walaupun kami tahu bahwa saat ini di Kalimantan Selatan itu masih 3,0, tapi kami menaikkan standar itu karena saya berkaca di Kalimantan ini yang paling tinggi mematok angka itu adalah Rumah Sakit Kanojoso Balikpapan. Jadi beliau di sana menetapkan, saya kebetulan kenal dengan kepala bidang keperawatannya, kepala bidang humasnya. Beliau menyampaikan bahwa di Kanojoso Balikpapan itu 3,25 tingkat jika mau menjadi karyawan di sana, mau honor ataupun PNS, IPK-nya 3,25. Nah, itu yang menjadi mengapa dasar kami memilih 3,25. Jadi bukan asal kita menentukan saja, tidak. Dan tentunya proses di Polanka ini adalah proses yang tanda kutip menyakitkan gitu ya, tapi dinikmatilah. Saya paham betul Bapak Ibu sekalian yang datang dari jauh gitu ya. Tadi Ketua Yayasan bertanya juga, Pak yang paling jauh dari mana? Dari Kutai Barat Pak. 2 hari perjalanan baru sampai ke sini. Jadi naik kapal, ada juga tadi naik motor 10 jam baru sampai ke Samarinda, baru lanjut lagi ke sini. Nah ini nilai juang itu yang salah satunya mempengaruhi, bukan subjektivitas ya, tapi mempengaruhi bagaimana dosen bisa mematok nilai A, B, C, atau bisa lebih bijaksana dalam menilai untuk ketentuan. Jadi kita tidak semata-mata nilai catat di laporan, tidak. Kita juga lihat di daya juang seperti itu yang kita juga pertimbangkan untuk bisa mahasiswa bisa lewat atau tidak. Tapi semua itu terbukti bahwa feeling kami, ya, prediksi kami bahwa Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang berkompeten itu ketika hasil uji kompetensi yang membuktikan. Nah itulah, saya tahu misalnya sampai tengah malam ya dikejar sama Pak Galih gitu kan ya, pakai Zoom segala macam, kadang-kadang kami teriak di Zoom gitu. Nah begitu Pak prosesnya di Polanka. Jadi mereka kuliah itu Bapak Ibu sekalian, para undangan kami sampaikan mungkin yang dari luar Polanka Pak, bahwa mereka tuh kuliah full. Hari libur tuh cuma hari Senin kalau tidak salah, Senin sama Selasa ya. Sisanya itu mereka mulai kuliah dari jam 2:30, kadang dari jam 2 sampai jam 10 sampai jam 11 malam. Itu kuliah menatap laptopnya gitu. Ada yang dari Kubar kehilangan sinyal gitu, lapor Pak saya terlempar, masuk lagi gitu. Ya itu suka dukanya anunya. Tapi ya proses itu kalau kita ceritakan menjadi hal yang kenangan yang indah sebenarnya. Dan hal yang penting Bapak Ibu sekalian yang diangkat sumpah pada hari ini dan di yudisium pada hari ini, bahwa ini akan menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi anak-anak Bapak Ibu sekalian. Bahwa kalau Bapak Ibunya saja kuliah dan berdarah-darah mau, masa anaknya tidak? Kan begitu ya, tinggal menyampaikan saja, nak lihat lo abah mama kuliah kayak apa. Jadi artinya itu menjadi pembelajaran yang berharga bagi anak. Nah Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan juga bahwa mudah-mudahan nantinya kita tidak hanya sampai di sini. Kami berharap betul bahwa Bapak Ibu sekalian nantinya setelah Polanka mendapatkan izin untuk pembukaan RPL yang sarjana terapan manajemen informasi kesehatannya, kami berharap Bapak Ibu masuk menjadi besan pertama. Tadi Pak Ketua Senat Pak Rusdi juga berbisik, kita kasih apa nih Pak? Gampang Pak, nanti kita kasih fasilitas kuliahnya setahun bisa, karena konversinya kan sudah ada, tinggal memindahkan saja, tinggal menambahkan di aspek manajemen sama penguatan di sistem informasinya. Karena kalau dasar-dasar coding segala macam saya rasa sudah dipahami betul ya. Nah Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak panjang lebar karena kita mau hari Jumatan juga, nanti kita ketemu insya Allah pada hari Minggu. Dan hari ini sudah dinyatakan sah sebagai lulusan mahasiswa lulusan dari rekam medis dengan gelar AMDR NIK. Kalau tahun kemarin ya, kalau tidak tahun kemarin itu AMDKes. Nah tahun yang ini sudah AMDR NIK sesuai dengan ketentuan yang dibuat kesepakatan oleh
Pormiki Pusat dengan Aptemiki Pusat disampaikan ke Dirjen Dikti dan Dirjen Dikti mengeluarkan ketentuan itu. Artinya Pormiki dengan Aptemiki bergandengan tangan untuk meluruskan tanda kutip meluruskan kesalahan pemberian gelar untuk perekam medis. Jadi disepakati itu akhirnya kembali gelarnya menjadi ahli media rekam medis dan informasi kesehatan. Dan ini tentunya membanggakan para kawan-kawan lulusan AMDR MIK gitu ya. Kami sampaikan juga Bapak Ibu di sini sebenarnya sudah banyak yang S1. Ada yang S1 yang lulusan ini Pak, ada yang S2, tapi mereka semua bercerita bahwa mendapatkan AMDR MIK inilah yang paling sulit. Nah, kalau tidak percaya nanti silahkan tanya yang paling pojok sana Pak, ada orangnya gitu. Jadi dia menceritakan bahwa untuk bisa lulus di Polanka ini mati saja tidak mungkin gitu ya. Jadi kalau saya di foto X-ray mungkin banyak betul lubang tembaknya dari dosen-dosen gitu ya. Dibentak saya, dibentak Bu Eka mungkin gitu ya. Dimarahi sama Pak Tahdi, kami tahu betul itu. Jadi kalau salah dicoret ini baik lagi, coret lagi baik lagi. Karena kami tidak pengen asal-asalan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sendiri yang akan membuktikan di lapangan titik beda di mana lulusan Polanka dengan lulusan orang luar. Ya. Dan yang membanggakan juga akhirnya ada mahasiswa dari RPL ini Pak Dirmawan saya sampaikan bahwa dia belum dinyatakan lulus, baru selesai pendidikan saja, belum uji kompetensi, belum KTI, tapi sudah dipercaya sama rumah sakitnya untuk mengendalikan akreditasi di rumah sakit tersebut. Artinya dia belum dapat gelar AMDR MIK, tapi sudah diberi kepercayaan oleh pihak rumah sakit agar bisa terlibat aktif dalam akreditasi, dan itu menjadi hal yang nilai tambah yang perlu kami apresiasi. Artinya Polanka tidak hanya mendidik sebagai sebagai lulusan perekam medis yang bisa mengcoding, tidak, tapi juga terlibat dalam manajerial. Saya nanti berharap ada informasi yang sampai ke saya untuk kami sampaikan nanti di wisuda, sudah berapa banyak kira-kira lulusan RPL ini yang duduk sebagai manajer, artinya sebagai penanggung jawab perekam medis lah. Tapi supaya keren kan kita nyebutnya manajer gitu ya. Nah, itu saja, terima kasih banyak. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan dalam pelayanan sumpah pada hari ini. Kami berharap kegiatan ini bisa memberikan berkah bagi kita semua dan Allah meridai kegiatan kita pada hari ini sebagai sebuah amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pak Arif dong dulu ya. Iya. Yang saya hormati Bapak Direktur, Bapak Nasusin MPH. Sehat nih Pak. Saya lama juga nggak ketemu sama beliau. Kalau ngajar saya lewat belakang Pak. Iya, jadi langsung naik ke ruangan gitu, jadi nggak ketemu. Yang saya hormati Wadir 1, Wadir 2. Yang saya hormati Ketua Prodi Ibu Eka Kes. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati Bapak Rohani Wawan, dan yang saya hormati dan saya banggakan mahasiswa baik reguler maupun yang RPL. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada hari ini kita bisa hadir di ruangan ini dalam agenda yudisium. Yang pertama tentunya saya mengucapkan selamat kepada keluarga besar Politeknik Unggulan yang pada hari ini telah berhasil meluluskan ya. Mungkin sudah 100% ya Pak Yosin ya. Alhamdulillah. Dan tentunya saya juga mengucapkan selamat dan apresiasi yang luar biasa kepada mahasiswa, terutama Bapak Ibu yang RPL ya. Tadi disampaikan berdarah-darah gitu. Jadi sekali lagi saya apresiasi luar biasa. Kita beri aplaus sekali lagi dong.
Iya, karena begini, Bapak Ibu yang RPL ini menurut saya sudah mengimplementasikan amanah regulasi. Karena kita sebagai perekam medis kan diminta untuk belajar sepanjang hayat. Saya lihat mungkin ada yang lebih senior daripada saya. Itu saja semangat untuk belajar. Tadi disampaikan Pak Usin sampai ada yang naik apa tadi Pak? Naik kapal gitu ya. Makanya itu sebagai cambuk saya yang mungkin lebih muda dari beliau mungkin ya, untuk terus belajar kaitannya dengan profesi kita seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sedikit saya sampaikan bahwasanya memang di era sekarang, di era hari ini, saya review sedikit ya Bapak Ibu, saya di Rumah Sakit Ratu Jalaya sudah 15 tahun, dan di era sekarang memang saya muncul satu kekhawatiran gitu Pak Usin terhadap teman-teman PMIK khususnya ya, karena perkembangan era sekarang ini dengan majunya teknologi informasi dan lain sebagainya, kompetensi khususnya rekam medis dalam tanda kutip bisa saja berpotensi tergeser begitu, baik oleh teknologi maupun oleh sumber daya manusia. Sehingga kuncinya apa? Kuncinya ya kita harus terus mengupgrade kompetensi kita. Makanya amanah regulasi kita menginginkan supaya kita belajar sepanjang hayat. Gitu. Sampai hari ini sama Bapak Ibu. Walaupun saya mungkin sering sharing di kelas, saya juga di luar belajar. Baru 3 hari ini saya belajar, 4 hari kemarin disuruh atasan untuk belajar ke rumah sakit lain terkait dengan rekam medis. Jadi harapan saya teman-teman yang RPL maupun yang regulasi jangan puas mendapatkan ilmu di sini, tapi saya harapkan juga tetap terus untuk mengupdate kompetensinya. Dan pesan saya sebagai perwakilan dari OP tentunya dalam bekerja, walaupun saya lihat mungkin sudah banyak yang berapa tahun di lapangan ya. Nah karena sekarang sudah nempel profesi begitu ya, harus diikuti kode etik profesi. Ya, profesi perekam medis tolong untuk dijaga, kode etiknya itu menjadi rules, menjadi acuan pedoman kita dalam melayani masyarakat. Yang selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Politeknik Unggulan. Sampai dengan hari ini IP terus bergandengan tangan, berkoordinasi, kemudian bekerja sama dengan organisasi profesi. Karena ya ibarat sendal Pak ya, tidak bisa kanan dipakai atau sebelah kiri aja yang dipakai. Artinya IP dan OP itu ya sepasang gitu. Mungkin kemarin di beberapa tahun pian belajar tanggung jawab IP, setelah keluar kamilah rumah berikutnya OP, sehingga ya artinya kolaborasi, koordinasi, kerjasama itu terus menerus kita bisa laksanakan dengan sangat baik. Selanjutnya mungkin saya sampaikan juga Pak Usin dan Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, beberapa kali Pak saya menghadiri pertemuan di DPP di pusat, dan pendiri rekam medis di Indonesia pertama kali beliau adalah anaknya proklamator kita ya, Bapak Muhammad Hatta. Jadi beliau adalah Dokter Gembala Hatta. Selalu kalau ketemu saya itu menyampaikan pesan terkait dengan kualitas Pak, kualitas daripada lulusan perekam medis. Itu selalu saya diberikan wejangan terkait itu atau nasihat gitu. Karena sekarang IP sudah sangat banyak di Indonesia dan kuantitasnya sudah lumayan meningkat, tetapi sekali lagi kualitas tadi sudah disampaikan oleh Pak Wisid, Polangka,
sangat bagus, artinya tidak diragukan lagi kualitasnya ya begitu, karena berbeda tentunya dalam hal masa pembelajaran dan sebagainya. Nah, ini perlu yang benar-benar kita apresiasi begitu, karena sekali lagi ini pesan dari pendiri kita. Saya selalu ketemu beliau itu diberikan nasihat seperti itu. Jadi kualitas daripada lulusan tolong untuk diperhatikan, dan tentunya SDM terkait dengan dosen juga artinya perlu juga suatu peningkatan kompetensi seperti itu. Jadi mudah-mudahan ke depan IP dan OP masih terus bekerja sama dan kita bisa meningkatkan kualitas daripada PMIK kita, khususnya Kalimantan Selatan, dan pada umumnya kualitas di Kalimantan Selatan tidak kalah dengan kualitas di tempat yang lain. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan dari saya mewakili organisasi profesi DPD Pormegi Kalimantan Selatan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Khairuddin, SAG MPDI. Kepada Bapak dipersilakan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya membacakan doa menurut tata cara agama Islam. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Sami'u, ya Basir, ya Alim. Izinkan kami berdoa dan bermunajat kepadamu, memohon keberkahan pada rangkaian acara Yudisium ke-7 Politeknik Unggulan Kalimantan tahun akademik 2022-2023 dan pelaksanaan angkat sumpah perekam medik tenaga kesehatan pada saat ini. Allahumma ya salam, anugerahkan kepada kami keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan serta kebahagiaan. Lindungi dan hindarkan kami dari segala bahaya, kemudaratan, wabah dan penyakit yang bisa datang dari segala arah, sehingga dengan bekal sehat itu kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah diamanahkan ke pundak kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kesempatan ini kami mendoa pula semoga peserta yudisium dan tenaga kesehatan perekam medik yang diambil sumpah dan janji saat ini dapat mengaplikasikan sumpah dan janji serta dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan untuk menebar manfaat dalam kehidupan sebagai anak bangsa yang turut berperan dalam membangun negeri yang tercinta ini dalam bidang keahliannya perekam medis khususnya dan dalam dunia kesehatan pada umumnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billah min hali ahli nar. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan para guru dan dosen kami, pemimpin dan rakyat kami. Kabulkan segala doa dan pinta kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi
Demikian rangkaian acara angkat sumpah profesi tenaga kesehatan Politeknik Unggulan Kalimantan. Kami mewakili panitia yang bertugas memohon maaf atas kekurangan, salah kata dan perbuatan. Saya Nirma Yunita. Saya Yudi Yahya. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.